Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2020, bertepatan dengan Hari Raya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang terkasih, kita pantas bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang diperoleh bangsa kita. Sebuah anugerah yang istimewa yang didapatkan karena kasih Tuhan dan pengorbanan yang begitu besar dari anak-anak bangsa. Memang benar, tiada kasih tanpa pengorbanan. Dalam mensyukuri kemerdekaan, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan kemerdekaan ini dalam terang Injil Matius. Saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi datang pada Yesus dan ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, haruskah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Seakan-akan mereka sangat ingin mengetahui kewajiban mereka. Mereka berlaku seolah-olah sebagai sebuah bangsa yang sungguh-sungguh meninggikan kebenaran. Mereka mau bertanya kepada Allah tentang segala peraturan yang adil. Padahal yang sebenarnya mereka hanya ingin tahu kepada pihak mana Yesus berpihak, sehingga mereka akan memakai kesempatan itu untuk menuduh Dia. Memang benar, tidak ada cara lain lagi yang lebih baik kalau orang mau menjerat hamba-hamba Tuhan selain dari melibatkan mereka dengan macam-macam hal yang penuh pertentangan mengenai hak-hak warga negara, yaitu bagaimana orang menetapkan garis batas antara pemerintah dan warga negaranya. Hal ini memang perlu, saudara-saudari terkasih, tetapi sebenarnya tidaklah sesuai bagi orang-orang Farisi itu untuk melakukan tugas ini. Tetapi tampaknya mereka menunjuk Kristus untuk memutuskan masalah ini, dan memang ia sangat cocok untuk memutuskannya, karena oleh Dialah para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Pertanyaan mereka itu adil. Haruskah kami membayar atau tidak? Tampaknya mereka sudah pasrah untuk mengikuti keputusannya. Jika engkau mengatakan kami harus membayar pajak, kami akan melakukannya, sekalipun kami harus menjadi pengemis karenanya. Jika engkau mengatakan kami tidak harus membayar pajak, kami tidak akan membayarnya, sekalipun kami akan disebut pengkhianat karenanya. Banyak orang kelihatan sangat ingin untuk melakukannya, seperti yang dilakukan orang-orang sombong ini. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus menjawab pertanyaan tersebut dan mengelakkan diri dari perangkap itu dengan menyinggung kesepakatan nasional yang telah mereka buat dengan pemerintah Romawi.
supaya dengan demikian mereka tidak bisa berbantah lagi mengenai masalah ini. Walaupun dengan mulut mereka menunjukkan kasih kepadanya, ia sungguh tahu kemunafikan mereka dan kebencian yang ada dalam diri mereka terhadap dia. Kemunafikan itu sekalipun dilakukan dengan sangat licin, tetap saja tidak dapat disembunyikan dari Tuhan Yesus. Ia dapat melihat retakan tembikar walaupun diselubungi dengan lapisan perak. Ia tahu mereka bermaksud untuk menjerat dia, dan karena itu ia memperumit masalahnya untuk menjerat mereka dengan perkataan mereka itu sendiri, untuk memaksa mereka melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, yaitu membayar pajak secara jujur dan dengan tidak mengeluh. Saudara saya terkasih, dengan cara ini pula Yesus melindungi dirinya dari maksud jahat untuk menuduh dia. Ia membuat mereka menyadari bahwa uang yang sekarang digunakan dalam bangsa mereka adalah uang Romawi, mempunyai gambar kaisar pada salah satu sisinya dan tulisan kaisar pada sisi lainnya. Dan oleh karena itu, kaisar dapat menggunakan uang tersebut bagi kepentingan rakyat, karena ia mengawasi dan mengatur negara itu, tempat ia memiliki tanggung jawab. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Uang itu mulai beredar dari kaisar yang menjadi sumbernya, dan karena itu harus kembali lagi kepadanya. Selama uang itu menjadi miliknya, selama itu pula uang itu harus dikembalikan kepadanya. Dan sejauh mana itu menjadi miliknya dan dikuasai olehnya, ditentukan menurut peraturan dan perundang-undangan pemerintah, yaitu juga mencantumkan wewenang penguasa atau kaisar dan hak warga negara. Saudara-saudari yang terkasih, kaisar tidak bisa menguasai hati nurani rakyat atau berusaha melakukannya. Ia bersedia untuk tidak mengubah agama mereka. Karena itu bayarlah pajakmu tanpa mengeluh atau berbantah. Tetapi di samping itu, janganlah kamu lupa untuk memberikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Tampaknya, saudara terkasih, banyak orang yang tidak mau memberikan kepada manusia apa yang wajib mereka berikannya. Mereka ini juga tidak akan peduli untuk memberikan kemuliaan kepada Allah karena namanya. Hati dan kasih kita kepadanya merupakan pemberian wajib kita kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika hati bebas tanpa tertekan. Disitulah damai yang sesungguhnya ada dan hadir. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Kemudian dia menambahkan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mengutip dari ayat ini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, menjadi jangan mau dijajah lagi. Supaya kita jangan mau lagi diperhambakan oleh keinginan-keinginan duniawi. Sadarilah saudara saya terkasih, bahwa iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita, yaitu supaya kita jatuh ke dalam dosa. Orang percaya hidup bukan dari kehebatan dan kekuatan manusiawi, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan di dalam menghadapi segala masalah. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bangsa dan negaraku. Namun tuntunlah aku senantiasa supaya menjadi orang yang merdeka sejati dan tidak menyalahgunakan kebebasan demi kepentingan diri. Amin.